Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Bambang Susantono, beserta wakilnya Doni Raharjo, resmi dilantik oleh Presiden Jokowi dengan masa jabatan 5 tahun. Berdasarkan Undang-Undang IKN, Otorita IKN bertugas sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ruang lingkup urusan yang dikelola oleh badan otorita ini terbatas, sehingga tidak punya DPRD, tidak punya ini. Memang tidak akan seperti itu. Jadi nanti IKN ini akan dikelola layaknya sebuah kota, gitu kan? Kota yang hanya berfungsi khusus untuk ibu kota negara, gitu ya. Walaupun dalam pelaksanaannya itu pasti akan ada pembangunan gitu ya, ada pemberdayaan masyarakat sebagaimana fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi kewenangan yang diberikan tidak seperti kewenangan devolusi dan administratif decentralization gitu ya. Jadi delegasi ini menunjuk badan khusus yang disebut badan otorita ini untuk mengurus suatu urusan. Suatu urusan yang dalam konteks IKN ini ya urusan ibu kota negara baru. Kalaupun nanti dalam perkembangannya ibu kota negara baru ini sudah berkembang dan kemudian pemerintah memilih kebijakan berikutnya menjadi daerah istimewa, ya kan? Atau daerah khusus ibu kota negara seperti Jakarta sekarang, itu tidak ada masalah. Tetapi melihat efisiensi, efektivitas pengelolaan sebuah kota baru untuk menjadi fungsi utama dalam konteks kenegaraan yaitu ibu kota negara, maka menurut saya sih kebijakan ini adalah kebijakan yang tepat gitu ya, tepat diambil karena IKN ini kan benar-benar dari nol, dibangun dari nol. Ini harus ada percepatan pembangunan, ada percepatan kelayakan fungsi-fungsi layaknya sebuah ibu kota negara. Nah, kalau dikelola secara normal bagaimana pemerintahan daerah, gitu kan, menurut saya kan percepatan-percepatan yang akan dilakukan ini menjadi agak terhambat gitu ya. Badan otorita ini kan langsung kepada presiden, bisa jadi support politik dalam konteks kebijakan, support finansial, ini kan lebih cepat, jalurnya lebih cepat dalam proses manajerialnya gitu kan. Jadi posisinya saya kira tidak menyalahi aturan baik secara konseptual maupun dalam peraturan perundang-undangan itu ya. Pengamat tata kelola pemerintahan UB, Dr. Muhammad Said menyebut kewenangan otorita Ibu Kota Negara Nusantara tidak seluas pemerintah daerah provinsi karena kewenangannya sangat khusus untuk pembangunan IKN, namun masih memiliki batasan dalam pengelolaannya, yakni tidak memiliki politik deconcentration maupun administrative decentralization. Tidak seluas pemerintah daerah. Kalau mau di selevel kan kita misalnya bandingkan memang nanti Kota Nusantara ini kan akan selevel provinsi gitu ya. Keberadaannya kan selevel provinsi. Dalam masa persiapan dengan badan otorita ini kewenangannya jauh di bawah provinsi. Jadi memang ada batasan tidak punya politik deconcentration, tidak ada administrative decentralization seperti di itu tidak ada di kalau the konteks investasi masih boleh karena kan mengurus pertumbuhan lepaskan dengan investasi. Undang Nomor 3 2022 yang akan menjadi cantolan. Akan ada undang-undang lain yang ikut mengatur termasuk bagaimana undang-undang investasi, penanaman modal asing itu
ada terikat dengan IKN ini, gitu kan ya. Tidak bisa lepas benar-benar independen, tidak bisa. Kewenangannya khusus, gitu kan. Kewenangannya khusus, tetapi peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional pengelolaan sebuah kota, sebuah badan otorita ini tetap berlaku, gitu kan. Jadi mungkin gini, pandangan sebagian kan ini hal baru ini. Hal baru, kalau dulu kan hanya di bidang bisnis, ini ibu kota negara loh, fungsi utama menyokong operasionalisasi negara, tapi dengan badan otorita. Apakah nanti, ini kan pandangan-pandangan yang menurut saya ya wajar saja, yang penting masing-masing punya perspektif dan akan ketemu titiknya di mana, bahwa dalam kondisi pertimbangan efisiensi, efektivitas, percepatan, dan ini tidak mengganggu mau Undang-Undang 23 2014 mau konstitusi pasal 18, saya kira tidak merusak prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, karena ini membentuk badan otorita dan itu dibolehkan untuk urusan-urusan khusus. Pemirsa, program mahasiswa wirausaha UB yang sedang bergulir disambut antusias oleh Fakultas Vokasi UB. Tahun ini Vokasi menargetkan dapat mengirim 30 proposal wirausaha mahasiswa. Jumlah ini meningkat pesat dari tahun lalu yang berjumlah 7 proposal. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Vokasi UB, Romi Hermawan, mengatakan bahwa Vokasi fokus pada penciptaan wirausaha mahasiswa baru sehingga pihaknya memberikan pembekalan kepada mereka dalam penyusunan proposal. Tahun 2022 ini kami inisiasi, yaitu dengan cara yang pertama kami melakukan identifikasi, termasuk melibatkan dosen-dosen yang mengajar kewirausahaan. Selain itu kami juga melibatkan para KPS dan juga entitas yang lain di dalam Vokasi, sehingga harapan kami dengan strategi itu kita bisa menjaring mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi kewirausahaan. Ya, yang menarik bahwa kalau kita bicara tahun lalu, ini bagian evaluasi juga, bahwa tahun lalu kita hanya mengupload 7 proposal. Pada hari ini kami berharap dengan adanya workshop dan pendampingan ini, itu kita bisa mencapai 30 proposal dari mahasiswa vokasi itu sendiri. Tema tentang PKM ini sebenarnya sudah ada dari Direktorat Kemahasiswaan. Itu istilahnya adalah Green Entrepreneur. Jadi kalau di sini saya baca itu yang sudah disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Mahasiswa Universitas Brawijaya adalah Greenpreneur berbasis budaya dan sumber daya Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang kemudian diiringi dengan pembentukan Halal Center, lembaga penyelia halal dan infrastruktur lainnya merupakan bentuk nyata dukungan negara terhadap warga negara dalam memilih produk yang sesuai. Dekan FHUB Dr. Muhammad Ali Safaat menilai dari kacamata hukum positif Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini akan melindungi warga karena produsen wajib mencantumkan kehalalan produk. Halal dalam perspektif hukum positif tentu saja didasarkan pada undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014, di mana dalam undang-undang ini mengharuskan bahwa semua produk, barang, dan jasa
yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu harus bersertifikat halal. Dalam undang-undang ini juga sebetulnya ada ketentuan bahwa tidak berarti bahwa kita lalu tidak bisa menjumpai barang yang tidak halal, tetapi harus ada keterangan bahwa memang barang atau produk dan jasa itu merupakan barang, produk dan jasa yang tidak halal, sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kuncinya sebetulnya berada di situ. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari fasilitasi negara terhadap kebebasan masyarakat di Indonesia, khususnya umat Islam, untuk dapat beribadah. Beribadah dalam hal ini adalah untuk memperoleh, mengkonsumsi barang dan jasa yang halal. Memiliki disabilitas tidak menghalangi semangat Afif Hussein Rashidi, seorang mahasiswa psikologi UB, untuk menulis buku sastra mengenai puisi. Awalnya Afif mengaku ragu apakah dapat menulis buku dengan kendala penglihatan. Namun setelah mencoba menulis puisi, dirinya mengaku bersemangat untuk terus mengasah kemampuan seninya. Dari kumpulan puisi yang sudah ditulisnya, kemudian Afif menerbitkan dalam sebuah buku khusus mengenai puisi karyanya. Jadi sebenarnya menulis puisi ini ya, mungkin menulis pada umumnya, aku mulainya itu dari SMA gitu ya, SMA kelas 3. Pada saat itu aku nggak begitu tertarik ke penulisan, dalam artian bisa dibilang males juga ya, karena bisa nggak ya nulis gitu. Terus waktu itu ada tugas tentang nulis, dan aku nulis pengalamanku, dan ternyata direspon baik sama salah satu guru gitu. Dan akhirnya ya udah mulai lanjut nih nulis, dan di kuliah pun juga ketemu sama teman-teman disabilitas yang suka nulis, suka baca novel juga, dan teman-teman kuliah ya yang juga motivasi ikut lomba gitu-gitu, dan mulailah ikut lomba. Dan itu puncaknya di pandemi ketika aku bingung harus ngapain, nggak bisa keluar rumah, ya akhirnya fokusnya di hal-hal di kamar ya, salah satunya nulis gitu ya. Nulis, aku ikut lomba pertama ini sih yang diikutin waktu itu, ada lomba di salah satu ini di IPB gitu, kisah inspiratif, dan aku menjadi juara 20 besar, masuk 20 besar nasional. Terus akhirnya ikut lagi lomba, banyak lomba, akhirnya ada yang pernah sampai juara 5 gitu. Dan puncaknya bisa nulis puisi gitu di pandemi 2021. Aku bisa nerbitin buku tentang kumpulan puisi. Pemirsa, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi yang akan mulai digelar pekan depan menjadi event bagi mahasiswa UB untuk dapat menjadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, panitia tingkat Universitas Pemprov Jatim, mengatakan UB sudah berkoordinasi dengan unit kegiatan mahasiswa bidang olahraga yang menaungi cabang olahraga Porprov untuk mempersiapkan atlet mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Ya, kita prinsipnya menyiapkan secara optimal ya. Jadi kita prinsipnya menyiapkan secara optimal, dan tentu ya kita senang ya ikut Pemprov berpartisipasi, karena siapa tahu nanti dari ajang ini atau momen ini akan muncul atlet-atlet kita Denpasar Brawijaya, dan itu nanti bisa nyampe ke Pomnas ya, Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat nasional. Jadi kalau yang menang di tingkat provinsi nanti bisa lanjut sampai ke tingkat nasional, dan bisa saja nanti dikait atau katakanlah kalau memang berprestasi bisa saja masuk tim nasional ya, untuk olahraga yang tidak hanya mahasiswa tapi mungkin mahasiswa yang umum ya olahraganya. Jadi kalau di kita, kalau di ini jadi tidak berfakultas sih sebetulnya. Jadi kebetulan saya kan yang koordinator itu di tingkat universitas. Ya, jadi yang bisa kita lakukan ya di tingkat universitas gitu. Jadi
penggalian atau keterlibatan atlet itu dengan melibatkan ini UKM. UKM ini unit kegiatan mahasiswa yang menaungi cabang olahraga itu. Jadi ada 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, ya. Kemampuan penguasaan ilmu dasar mahasiswa UB harus diperkuat secara terus-menerus untuk meningkatkan daya saing. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan MIPA UB, Ratno Bagus Edi Wibowo, dalam persiapan kompetisi nasional 2022. Menurut Bagus, ilmu dasar yang meliputi matematika, fisika, kimia, dan biologi merupakan dasar bagi ilmu lain di berbagai fakultas eksakta yang ada di UB. Penguasaan ilmu dasar ini akan meningkatkan kualitas SDM kampus UB secara keseluruhan. Upaya UB ya, khususnya Universitas Brawijaya untuk memberdayakan atau meningkatkan pemahamannya di ilmu-ilmu dasar, yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk mendorong ya, atau meningkatkan daya saing. Pengembangan atau peningkatan daya saing itu harus didahului dengan pemahaman terhadap ilmu-ilmu dasar itu, yaitu matematika, kimia, fisika, biologi, dan seperti itu. Kalau tujuan khususnya ada Mbak, tujuan khususnya itu kita ingin mendorong ya, atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa UB di 17 fakultas yang ada itu untuk meningkatkan kemampuan akademiknya, sekaligus nanti dengan berinteraksi ya, dengan memahami satu ilmu dasar ini, itu ada interaksi dan ada motivasi satu kesatuan untuk meningkatkan daya saing UB tentu. Itu yang tujuan agak spesifik dan memang itu kita desain dengan baik. Kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmu dasar matematika, biologi, kimia, dan fisika akan diuji secara ketat melalui ajang kompetisi nasional MIPA 2022. Ajang ini menurut Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan MIPA UB, Ratno Bagus Edi Wibowo, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penguasaan ilmu dasar mahasiswa UB dan mahasiswa kampus lain. Selain itu, ajang tahunan ini juga bertujuan untuk mencari talenta saintis baru di MIPA UB yang kuat dalam penguasaan ilmu dasar sesuai dengan tantangan keilmuan saat ini. Pesertanya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya S1 ya, atau setara ya, di lingkungan Kemdikbud. Itu semua boleh berpartisipasi. Maksimum itu terdaftar di Bangkalan Data Dikti itu tercatat semester 8. Artinya seluruh mahasiswa S1 ya, termasuk ini ya, kalau di RUB itu kan ada mahasiswa vokasi juga ya, itu boleh ikut berpartisipasi. Terus kemudian bidang ilmunya itu pokoknya yang relevan dengan ketiga mata ujian tadi itu, yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Dan ada persyaratan yang mengembirakan, yaitu asal belum pernah mendapat medali emas secara nasional atau juara 1 di masing-masing bidang ya di KN MIPA, itu masih diperbolehkan mengikuti kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan 2022 ini, Mbak. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.